Allah Ta'ala wa nafa'na bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya arhamar rahimin. Wa yajtanibul istiqbal al-qiblati wa istidbaruha fi sahra'i wa yajtanibul bawla wal gha'ita fil ma'ir raqidi wa tahta syajaratil musmirati wa fit tariqi wa dilli wa saqbi wa la yataqallamu 'alal bawli wal gha'iti wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruha wa yajtanibu dan jauhkan olehmu wa yajtanibu jauhkan berarti diharamkan atau dimakruhkan apa istinja istiqbalul kiblati halnya menghadap kiblat wastidbaroha dan membelakangi kiblat ya. Fis sahra'i pada lapangan tanah lapang wa yajtanibul bawla wal ghaid itu sama bahwa dilarang kencing dan fil ma'ir raqidi di dalam air yang tergenang wa tahta syajaratil musmirati dan dan kencing dilarang juga di bawah pohonan yang berbuah wa fitariki dan di dalam pada jalanan wa dilli wasaq wa dilli dan di dalam gelap wasaq itu wala yataqallamu dan jangan berbicara ala iyaman alal bauli wal ghaiti ketika kencing dan wala yastaqbilu syamsa wal qamar dan jangan menghadap kepada akan matahari wal qamar dan bulan wala yastadbiruha dan tidak membelakangi keduanya. Ini kemarin adab-adab istinja ya, cara istinja kemarin udah ya. Istinja itu yang pertama pakai batu ya gitu, yang kedua pakai air, yang ketiga ya pakai batu plus air. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama pakai batu terus diikutin sama air, pakai air tuh. Nah ini bagaimana kalau nya ini adabnya atau kencing di tanah lapang. Kalau kemarin kita udah bahas bagaimana kalau nya itu ataupun kencingnya pada tempat yang udah disiapin ya, pada tempat ini mah gitu. Jadi pada makanan muaddi, makanan tempat yang udah disiapin, toilet ya WC lah gitu, udah disiapin tuh, itu beda lagi adabnya. Jadi adab ataupun kencing gitu, bahasa pipis, bahasa anak-anak tuh pipis ataupun pada tempat yang telah disiapkan itu mempunyai adab juga. Kalau bicara adab berarti ini menjadi sebuah akhlak ya. Kata Nabi kan, kita adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah yang mendidik maka ahsana ta'dibi, maka ya bagus adabku. Jadi karena Allah yang langsung mendidik Nabi. Nah kalau kita adab kita pengen baik ya kita ikutin adabnya Nabi, tapi kita nggak bisa ikutin langsung adabnya Nabi, kita harus ikutin adabnya sahabat. Kurun kita belum ketemu dengan sahabat, ikutin tabi'in nggak ketemu, tabi'in nggak ketemu juga ulama salaf. Nah di bawah kurun 500 tahun. Nah, kemari ya ikutin ulama yang kita ketemu, guru-guru kita yang ngajarin kita bagaimana adab beliau ketika membuang hajat dengan ilmunya yang beliau kasih ke kita semuanya. Itu kita lakukan ya. Itu adab ini penting. Ilmu orang banyak tapi nggak punya adab, nggak punya nilai.
Ya, tapi dia ilmunya sedikit, adabnya lebih banyak daripada ilmunya. Dia akan mulia. Ya, dia akan mulia dengan sendirinya. Gitu, ya. Nah, adab di dalam makanil ma'dan ataupun makanil muaddi, tempat yang telah disiapkan, yaitu WC atau toilet. Adab yang pertama adalah sunnah-sunnahnya adalah lubsun na'lain, memakai 2 sendal. Jadi kalau kita punya kamar mandi nih, kita di rumah punya kamar mandi kan pastinya. Apa di rumah kita ada kamar mandinya, numpang sama orang. Pokoknya adabnya kalau di kamar mandi, sesuatu tempat yang sudah disiapkan untuk membuang hajat, adab yang pertama kita pakai sendal. Ya, pakai sendal. Gitu. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini makanya ya tadi yang ada yang pertama memakai 2 sendal. Disebut telanjang tuh tadi bukan telanjang, masalah telanjang bulat ya tadi. Ini 1, pakai 2 sendal. Sendal nih kalau udah di dalam kamar mandi gak boleh keluar. Apalagi kita namanya nggak biasa, yang namanya kita nggak biasa pakai sendal, kita mau membiasakan diri, ya, mau membiasakan diri menggunakan adab-adab ketika membuang hajat. Kita sediakan sendal di kamar mandi, di dalam. Pas keluar, kita bawa tuh sendalnya, ya, ke dalam rumah. Terus itu sendal bawa najis terus. Bawa ke tempat sholat, nah tempat ke sholat kita najis, enggak sah. Ya, kenapa? Tempat sholat kita, tempat ibadah kita ada najisnya. Jadi sendal yang udah ada di dalam kamar mandi khusus nggak boleh keluar dari kamar mandi. Kenapa? Namanya di dalam kamar mandi penuh dengan najis. Ya, maka tidak boleh keluar dari kamar mandi. Gitu. Cukup untuk keluar. Nah, pakai itu. Yang kedua adabnya satrul ra'si. Ketika kita masuk kamar mandi, satrul ra'si, menutup kepala. Nah, menutup kepala ini boleh pakai handuk, boleh pakai kaos, pokoknya ini kepala ketutup. Andai kata anduk tidak ada, baju tidak ada, kain apapun tidak ada, maka gunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Jangan begini megang, tapi tangan kiri. Pas ubun-ubun. Kalau kita tidak tutup kepala kita, kenapa nih kita disunahkan adabnya menutup kepala? Kalau kita ketika di kamar mandi kepala kita tidak ditutup, maka di situ setan, jin semuanya ikut buang hajat di kepala kita. Dudukin. Makanya apalagi sekarang mah jinnya nampak di tangan kita. Jinnya kadang-kadang berupa handphone. Makin betah baik di kamar mandi, ya main gitu. Kan padahal di dalam kamar mandi adabnya tidak boleh berbicara. Salah satu adabnya tidak boleh ngomong. Nah, kan kita nggak ngomong, ya, tapi kita WA-an nggak? Mulut tidak berbicara, tapi tangan berbicara tidak. Nah, sama juga. Tangan ini menjadi wakilnya mulut untuk berbicara lewat alat komunikasi. Berarti sama juga kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, walaupun itu via WhatsApp. Makruh hukum. Begitu. Sekarang setannya nampak langsung. Ya. Nih, kalau kita tidak menutup kepala kita, setan demen. Apalagi niup-niupin, kencing di situ, kita aja nggak sadar. Kalau kita sadar, ya udah dari dulu kita kesel sama setan. Ya,
buset, kepala gua udah kayak lapangan diberakin, dikencingin, kan begitu. Kagak kelihatan baik, kalau kelihatan memarah. Nah, yang ketiga apa? Zikru inda dukhuli, membaca doa sebelum masuk. Bismillahi, jangan dilengkapin, nggak boleh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Sunnahnya sampai Bismillahi. Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi, aku minta pertolongan dengan sebab nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubus, dari jin laki-laki, wal khaba'is, jin perempuan. Tuh, enak nggak agama kita mengatur tentang tatanan hidup kita? Mau buang hajat aja ada doanya. Buang hajat pakai doa. Tuh indah agama kita. Kita nggak sadar kalau kita masuk kamar mandi nggak pakai doa, anuan kita bisa dimain-mainin. Gitu ya. Kita bayar kelihatan. Kalau kelihatan mau ngejerit kali. Mending cakep ya. Kalau kagak cakep, kalau cakep katanya lanjutin dah. Nah, kalau Bang Leman tuh kalau ketemu jin dia mintanya jadi berubah dulu jadi perempuan cakep. Itu pinter banget Bang Leman kalau ketemu jin. Jadi jin mana itu ya? Nah itu. Adab yang ketiga yaitu membaca doa Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, itu doa. Jangan dilengkapi, nggak boleh. Ya, sunnahnya sampai Bismillah saja, nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, ya. Mau anuan sama orang wadon, jangan dilengkapin. Itu Bismillahirrahmanirrahim nggak boleh, makruh. Sunnahnya Bismillahi Allahumma janibni. Nah, itu Mas Dedi dah urusannya itu lanjutinnya. Yang keempat, taqdimul yasarihi inda dukhuli, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Jadi kaki kiri dulu. Taqdimu yaminihi indal khuruji, yang kelima mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ya. Ini jadi kebalikan ketika kita masuk masjid. Kalau masuk masjid, masuknya kaki kanan dulu, keluarnya kaki kiri. Ataupun masuk rumah sama, masuknya kaki kanan dulu, keluar kaki kiri. Ya, tuh. Itu adabnya. Tapi kalau kamar mandi dibalik, kaki kiri dulu ketika masuk, keluarnya kaki kanan. Nah, ketika keluar doa, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Tuh. Dimana kagak sehat tuh? Pasti sehat lah. Semuanya penuh dengan doa. Ad-du'a'u munhul ibadah. Doa adalah puncaknya ibadah. Ya. Ad-du'a'u munhul ibadah. Munhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Jadi puncaknya ibadah itu doa. Ya. Ya. Kayak as-salatu iya doa. Salat itu doa. Gitu. Kalau kita hayat itu secara bahasa. Gitu. Nah itu ya, makanya doa, kalau kita udah sering doa, itu tadi doa itu sebuah puncaknya dalam ibadah. Berarti apa? Penghambaan kita
kepada Allah sangat luar biasa. Kenapa? Kita enggak bisa bergerak apa sedikit apapun, perbuatan kita, ucapan kita tidak lepas dari kudrat dan takdirnya Allah. Ya, gitu. Mau apapun, gitu. Makanya kita serba doa. Jangan ini mah, ya, gitu. Ada Muhammad dzikrillah au kulli mu'adzamin, gitu ya. Yang keenam, ketika baul ataupun apa namanya kencing atau di dalam kamar mandi, tidak boleh membawa kitab kita ya, apa namanya, Ratibul Haddad, nggak boleh. Al-Quran apalagi, setiap yang diagung-agungkan semuanya. Ya, nama-nama nabi nggak boleh. Ya, nama-nama, terusnya kitab-kitab ilmiah. Kita nih begini, kita lagi ngaji misalnya, ya, kita ngaji kamar mandi bawa kitab, karena ini kitab takut hilang, dibawa baik kantongin, nggak boleh nih bawa kitab. Jadi nggak boleh membawa Al-Quran di dalam kamar mandi, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh membawa sesuatu yang Allah agungkan, seperti mana nama-nama nabi, itu nggak boleh. Yang kedua, kitab-kitab Allah, kitab-kitab ilmu, kitab-kitab kuning tuh, yang semuanya berisikan bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, tidak boleh membawa nama-nama ulama. Ulama yang mana ini, yang begini nih, yang Allah muliakan, ulama salafus soleh, bukan ulama su. Ya, ulama yang hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama yang hubbul ukhrawiyah, ulama yang selalu ingat dan cinta tentang perkara akhirat, bukan ulama su, gitu. Bukan ulama yang selalu membangga-banggakan duniawi. Kalau ulama yang selalu membangga-banggakan hal duniawi, ini enggak jadi makruh kita bawa di dalam kamar mandi, ya. Nah, posisinya begini, contoh kita bawa handphone, ya, kalau dimatiin sih gak ada masalah, HP-nya mati. Nah, ketika kita nih posisinya lagi lagi baca Quran, ya, buru-buru pengen ya, kebelet pipis lah, airnya enggak langsung ditutup, dikeluarin, ini langsung pencet tengah, tek, ya, ketutup. Tapi kan ini Al-Qurannya secara tidak mati, itu kan masih kebuka. Nah, gitu. Ini makruh. Jadi makruh membawa handphone yang ada Al-Qur'annya, yang sedang dibuka aplikasi Al-Qur'annya, makruh. Kalau kata kita mah, udah Al-Qur'an kita di rumah banyak, di masjid manapun Al-Qur'an ada, di kantor pun, bahkan di kantor Al-Qur'an ada, ya. Baca Al-Quran, mau baca yang ada aja, gak usah macam-macam, biar kata benar. Khawatir kita sedang baca Quran di handphone kita lupa mematikannya, kita langsung tekan tombol power saja sehingga matikan layarnya. Tapi kan itu kalau dibuka lagi, dihidupin lagi, kebuka nggak Al-Qurannya? Langsung kebuka, maka makruh, ya. Gak boleh. Makanya ya, kalau alangkah lebih baik mah baca Al-Quran langsung saja di Al-Quran yang tercetak, gak usah handphone, gitu ya, gitu. Kasihan, biar kita lebih manfaat. Kita beli Al-Quran nih, uang kita lebih banyak manfaatnya, ya.
uang kita lebih banyak manfaatnya. Kita dibeli uang, kita beliin Al-Quran, Al-Quran sering kita baca, banyak manfaatnya gitu. Ya tuh, makanya hati-hati. Nama ulama saja makruh, karena lawannya sunnah makruh. Sunnahnya ketika di kamar mandi tidak boleh membawa zikrullah, mengingat Allah, nyebut-nyebut Allah gitu kan. Jadi ada tuh salah satu sahabat, karena beliau dawam zikirnya. Jadi zikir itu kan ada zikir lisan, ada zikir qalb hati, ada zikir nafas. Ya, kalau zikir lisan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Zikir hati ya Allah, Allah, Allah. Zikir nafas Kalau kita dawamin itu terus, ini secara otomatis nafas kita menjadi zikir. Zikirnya apa? Artinya apa? Oh dia mana? Allah gitu. Ini hak yang diambil dari lafaz Allah. Tuh. Ini ada salah satu sahabat Nabi, beliau saking dawamnya dekat zikir, saling takarrubnya kepada Allah tinggi. Ketika kamu di kamar mandi, ini mulutnya nggak bisa ditahan untuk zikir kepada Allah. Akhirnya, karena ini udah, kalau sesuatu yang sudah menjadi biasa, ini akan senantiasa spontanitas keucap. Ya, seperti kita spontanitas kalau ingat orang goblok, ya pasti ingat dasar goblok deh, gitu kan. Itu spontanitas menjadi kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan bakal spontanitas keucap, ya, dan tidak bisa ditahan. Nah ini karena saking dawam dan selalu dawam sama Allah, ingat zikir sama Allah terus, mulutnya nggak bisa ditahan ketika kamar mandi. Salah satu sahabat Nabi, akhirnya mulutnya ditekap. Itu hatinya nggak bisa ditahan. Di sini, di hati, di dada getar, kencang. Ya Allah, 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 berbentuk di sini dadanya lafaz Allah. Kenapa? Karena lisannya ditahan. Sakingan apa? Kan kita dalam kamar mandi tidak boleh mengucap zikir kepada Allah, makruh hukumnya. Karena ini mulutnya ditahan, akhirnya hati yang bergerak. Ya, hati yang bergerak, Allah, 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 hingga dadanya berbentuk kencang. Tuh, kalau orang udah serdawam, ya. Kalau kita mah boro-boro, ya, yang ada di mau lagi di kamar mandi atau bukan, kebiasaan kita bawa handphone, ya main handphone. Bahkan dengan lagi main game, apa namanya, lagi aja main game, karena kebiasaan kita main game gitu. Ya mungkin nanti sakaratnya juga bareng main game kali gitu, ya. Ambil hudud, ya. Apalagi, ya, gitu, ya. Makanya kalau hudud mah banyak deh, itu mah nggak boleh, makruh. Tapi kenapa dianggapnya makruh? Ya disamakan seperti makanan, kebutuhan, kan begitu. Tuh, ya, bagaimana nama ulama saja makruh kita bawa nama ulama itu, ya. Banyak ulama, Imam Syafi'i, ya, Imam Al-Ghazali, ya, Habib Zain bin Semit, Buya Al-Maliki, ya, Mbah Maimun Zubair, ya, Mbah Hamid Abdul Hamid Pasuruan, banyak, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi, ya, Imamul Nawawi, banyak kita bawa nama-namanya di kamar mandi, makruh. Tuh,
nama ulama saja yang itu sama-sama makhluk Allah, tapi karena kedudukannya tinggi di mata Allah, di sisi Allah menjadi mulia, dan kita membawa ke kamar mandi juga menjadi hukumnya makruh. Bagaimana dengan nama Nabi? Lebih-lebih. Bagaimana dengan nama Allah? Lebih. Ya, makanya hati-hati. Yang ketujuh julusu, nggak boleh duduk tuh. Yang keterus Allah yatakallama, bahwa tidak banyak ngomong. Kita kamar mandi nggak boleh nyanyi-nyanyi. Ini kadang-kadang jadi tempat rekaman kalau kamar mandi yang udah menyanyi itu. Ya apa be dilaguin, katanya boring buat ngilangin pusing. Di kamar mandi sambil mandi nyanyi, makruh. Tuh, terus sunnahnya an la yanzura ila sama wa ila farjihi wa ila ma yakhruju minhu walakin yanzuru amamahu. Gitu ya. Tidak boleh melihat ke atas, lagi ngeliatin ke atas saja matanya. Ataupun nggak boleh ngeliat ke bawah, itu maksudnya ke farjinya. Dia punya gua, itu bener itu. Orang ada cakep-cakepnya. Lagi ngeden pas keluar. Set, gede bener itu yang keluar. Itu nggak boleh, makruh. Ya, ngeliatin farzi kita nggak boleh, makruh. Ngeliatin apa yang keluar dari bol kita juga makruh. Gitu. Jadi lagi ngeden, bagaimana sih bentuknya itu? Saking susah amat keluarnya. Pas keluar, tulisnya begitu. Ya, walakin yanzuru amamahu, tapi disunahkan dia melihatnya di depannya doang. Depan begitu, lurus matanya. Nggak boleh ke atas, nggak boleh ke bawah. Lurus baik. Tuh. Makanya Sayyidina Ali itu gelarnya karamallahu wajhah, karena Sayyidina Ali dari kecil sampai wafat tidak pernah melihat kemaluannya. Tuh, Sayyidina Ali gak pernah. Lokan apa? Ya. Kalau kata kita, lokan apa ya? Punya dewek kalau dilihat-lihat. Kalau kita mah tiap hari. Pik. Orang kan pik. Orang. Ya. Tuh Sayyidina Ali. Itu kenapa? Makruh. Kalau setiap hari kita ngelihat kemaluan kita. Ini mata nih kekuatan melihatnya berkurang. Bagaimana kalau kemaluan orang? Kemaluan dewek aja bikin ada asarnya ke mata gitu. Bagaimana kalau kemaluan orang yang dilihat? Suka ngeliat kemaluan orang, Pik? Enggak ya? Udah sadar ya, Pik ya? Alhamdulillah. Gopik. Bercanda, Pik. Hah? Enggak apa-apa. Ya, kalau karama udah. Al-intimadu ala rijlihil yusra wa taqaddal yumna mansuba. Bersandar kepada kaki kirinya gitu. Dan tegakkan kaki yang kanan. Ini ketika kamu kalau kencing, sering ya kita ngelihat guru-guru kita ngajarin ya, bagaimana ketika kencing. Gitu, kencing bagaimana? Kakinya, kaki kiri menjadi penumpang pantat dia, kaki kanan dilurusi, tegakin. Tuh. Kalau kencing itu ya. Terusnya banyak ketika kencing, setelah kencing itu kita disunahkan dehem 3 kali. Tujuannya apa? Biar tuntas air kencing kita, jangan ada sampai sisa. Biasanya air kencing sisa itu ketika kita bergerak ataupun kita sholat ruku, ini misal posisi ruku, itu air secara otomatis keluar. Nah, posisinya kita lagi sholat, bawa-bawa najis, batal apa itu apa namanya? Bawa-bawa najis itu sah apa enggak? Enggak.
gitu. Makanya sunnah dehem, setelah udah ini dehem 3 kali. Ternyata masih ada dehem nggak keluar di perut. Perutnya bagaimana? Bukan perut begini, mohon maaf, jangan. Bukan begini mulutnya, bukan. Pakai kelingking. Yang ini yang kiri. Perut. Ya, yang telunjuk. Jangan yang kanan. Bukan digini-giniin, bukan. Ya. Tapi di perut pakai yang ini. Gitu ya. Agama bagus banget yang ngajarin ya. Cuman kadang-kadang ngelakuin apa orang. Ya cuek bae dah. Makanya kaum laki-laki ya. Nah, ketika Nabi jalan-jalan di pemakaman tuh ya, ada kuburan, ada seorang laki-laki tuh di situ sedang disiksa sama Nabi. Ya, disiksa sama Nabi, teriak, disiksa, kesakitan. Lantaran apa? Cuman lantaran dia ibadahnya membawa najis, kencingnya berdiri keciprat-cipratan kemana-mana. Sekarang tampiasan itu gede apa kecil? Kadang-kadang tampiasan itu air tampiasan kita nih, hujan, ada angin. Kalau yang gede makan nempel langsung gini. Kan ada yang kecil-kecilnya tuh ke bawah angin. Nempel ke baju nggak? Nempel. Kelihatan nggak basahnya? Kadang nggak kelihatan. Kalau yang gede mah kelihatan. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadari. Begitu. Nah dari kamar mandi kita kencing. Nah kencingnya nggak benar kadang-kadang kan. Kita kencing berdiri disiram. Udah siram main keluar baik, apakah semua kan najis semua itu airnya. Langsung keluar aja kan dari lamun di ke musola, ke teras bawa najis. Kita nggak sadarin itu. Akhirnya apa? Orang sholat nggak sah lantaran kita membuat najis itu di teras musola. Makanya ketika kencing di kamar mandi biar bersih, siram dulu semuanya, kaki kita bersihin dulu gitu. Kalau udah keluar kamar mandi, kalau emang keran wudhu itu dekat dari kamar mandi, kita di keran dulu, bersihin dulu begitu. Jangan langsung ke dalam musola ataupun ke masjid teras, khawatir kita bawa najis. Sehingga ketika teras, lantai atau keramik musola atau masjid itu najis, kita ada orang sholat, ya ada orang sholat nggak sah. Kenapa? Makanus sujudnya, tempat ibadahnya, tempat sholatnya najis. Kan dia nggak tahu, walaupun dia nggak tahu, kan najis. Yang bikin najis siapa? Ya kita. Akhirnya apa? Gara-gara dia nggak sah sholatnya, lantaran kita sebabnya. Tuh. Banyak gitu. Laki-laki banyak disiksa sama Allah itu lantaran kencingnya nggak beres. Tuh. Sebenarnya itu ada di dalam kamar mandi banyak. Nah, bagaimana adab ataupun kencing di tanah lapang? Sebenarnya bersama, gitu ya. Tapi banyak yang menjadi kewajiban ataupun keharusan buat kita. Kalau adab di dalam ataupun kencing di tanah lapang, ayyastatira wujuban, dia harus menjadikan atau mencari halang-halang. Wujuban halnya wajib. Apabila istiqbalal kiblat, ketika dia menghadap kiblat, arah kiblat gitu maksudnya. Ketika dia kencingnya menghadap arah kiblat, maka dia wajib membuat halang-halang, penghalang, gitu, ya. Nah sekarang kalau kita kan misalkan lagi mudik nih, ataupun kita jalan, kencingnya nggak tahan, ya, pengen pipis berhenti tengah jalan, itu hati. Apakah kita ngadap kiblat atau tidak? Sedangkan di tengah jalan kita nggak tahu posisi kiblatnya di mana. Ya, kadang-kadang
Kalau lagi terang enak. Kalau kita pagi-pagi, oh mataharinya belah sono, berarti ono timur. Ya kalau nggak sore, oh sono mataharinya, tenggelamnya sono, oh sono barat, ketahuan. Lah kalau di tengah penter, posisinya di tengah-tengah, bagaimana ketahuannya? Kan begitu. Kalau kita nggak tahu arah timur dan baratnya, gitu. Wa illam yastaqbilha fasutratu sunnah. Adapun kita tidak menghadap arah kiblat, maka menjadikan sutra penghalang itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Ketika di tanah lapang kita kalau zaman dulu lah, sekarang mah gitu udah di rumah masing-masing, mau orang kampung mau orang kota. Sebenarnya orang kota juga kalau nggak ada orang kampung nggak disebut orang kota, gitu kan? Gitu. Mau di kampung mau di tengah kota, semuanya udah pada punya kamar mandi, ya. Gitu. Dulu sebelum punya kamar mandi, nya di sawah, tengah sawah, ya, tengah sawah. Udah aja pagi-pagi tuh pada balapan, gitu ya. Di sini udah ada, nyari tempat yang lain. Di sini udah ada, nyari lagi. Begitu. Gitu. Nah itu posisinya tidak boleh menghadap arah kiblat. Tuh, di tanah lapang. Ataupun tidak menghadap arah kiblat, kita membelakangi, nggak boleh juga. Mau menghadap arah kiblat ataupun membelakangi, tidak boleh. Tuh ya. Terusnya, nah ini tuh teman-teman di tanah lapang. Adapun nya kencingnya ataupun tidak boleh kencing di tengah lapang tuh menghadap angin, arah angin. Angin kan kadang-kadang kencang. Misal angin dari timur, kita nggak boleh kencing menghadap ke timur. Kenapa? Anginnya lagi kencang. Kalau kita kadang-kadang kita bisa ngajain sih, ya, zamannya kecil-kecil mah ada angin kencang, tetap kencing menghadap anginnya. Tujuannya apa? Biar kena temannya, gitu kan, kena ke bawah angin. Akhirnya kata temannya, kena gua tuh, lah gua mau kagak kencing sih, ke angin yang bawain, kan begitu. Angin nggak boleh. Terusnya adabnya itu bahwa dia harus jauh, gitu. Adabnya ketika di tanah lapang atau kencingnya harus tempat yang jauh. Jauhnya ini batasannya bagaimana? Batasan jauhnya di tengah lapangan, di tanah lapang atau di sawah, batasannya bahwa suaranya nggak didengerin, nggak bisa dapat didengar, dan baunya tidak dapat dicium. Khawatir habis makan jengkol kan, begitu. Kita lagi kalau di sawah biasanya kan ada irigasi tuh, ya, ada air, jalur air, got-gotan tuh, apa namanya, kalenan, ya, ada kalenan. Kalau kita nya biasanya kalau orang kampung biasa, jadi kalau itu di kalenan, biar orang depan ada orang lain misalkan lagi mandi sengaja kelewatan, gitu ya. Nah ini nggak boleh ketika dia di air, di kalenan, ini nggak boleh ketika nggak boleh kedengaran orang. Tuh batasan jauhnya. Batasan jauhnya ketika dia lagi jatuh ke dalam air, itu nggak boleh kedengaran. Kadang-kadang kan kedengaran. Tuh, jangan sampai kedengaran nyatu ke sama orang. Ya. Sekiranya kita 1 meter, teman kita 1 meter, barang-barang biasanya kan kalau zaman dulu, karena dia takut juga kalau di ke sawah barang-barangan dah, kan begitu. Kadang-kadang ada pada depan, ya, kalau nggak samping-sampingan, nah itu nggak boleh. Kalau samping-sampingan gitu kan, nggak boleh, baunya kecium oleh orang lain. Kan ngecium, dia makan jengkol. Nggak boleh. Pokoknya kalau atau kencing di tengah lapang
harus jauh, syaratnya jauh, batasannya jauh, suaranya enggak kedengaran orang, baunya enggak kecium, itu syarat jauhnya. Enggak perlu 1 kilo, enggak perlu, itu mah keburu jebol duluan ya. Terusnya la baula fi ma'in raqidin, enggak boleh dia kencing di air yang tenggenang, enggak boleh. Itu air lagi terkenang nggak boleh ya, nggak boleh kencing di lubang yuyu, di lubang nggak boleh kencing di lubang, nggak boleh itu ya. Kita kalau di kamar di sawah kan biasa ada lubang telapakan, khawatir di telapakan itu ada jin. Kalau di kampung ada ceritanya aja, habis kencing ya tahu-taunya bengkak ya. Dari mana? Dari sono. Ngapain? Kencing. Bengkak. Ternyata disentil sama jin. Kata jinnya, kata dukunnya, ini mah jin, ini iseng. Jinnya datangin. Ngapa lo? Orang dibikin sakit. Gua lagi tidur dikencingin. Gitu. Kan begitu. Jadi itu banyak ceritanya di zaman dulu. Sekarang doang udah ada tempatnya. Ya. Kalau dulu masih di tengah sawah. Gitu, nggak boleh itu di lubang-lubang, nggak boleh, karena tak khawatir ada jin makhluk Allah yang lain sedang istirahat yang tidak nampak. Takutnya dia lagi tiduran, kebetulan mulutnya mangap, kita masuk ke mulutnya kan marah, sama seperti kita juga, makhluk Allah juga kan, gitu. Wajar dia marah ya, kitanya balik marah. Lalu gua gak tahu juga kagak ada lu di situ. Kalau tahu kagak dia itu salah kita. Makanya sunnah doa tuh di situ. Nah, bagaimana kalau kita itu di tanah lapang? Doanya di mana? Nah, masuk kaki kiri kaki kanannya bagaimana itu? Kalau di tanah lapang ya tetap gitu ya. Di mana tempat itu kita doa dulu gitu, mau ini tetap doa. La baula fi ma'in qalilin, jari tidak boleh kencing pada air yang sedikit yang ngalir. Misal tuh kalenan kan airnya sedikit, nggak boleh. Kita bisa sengaja banget di kalenan dia airnya di depan lagi orang cuci air cuci beras, ada yang kan kagak enak jadinya begitu, tuh yang nggak bolehnya. Gitu, kalau kita mulai itu, ini dia ada di lapangan. Itulah baula fi tariqin maslukin, tidak boleh kencing atau di jalanan yang dilewati. Ya, tak boleh. Kayaknya pernah di sini. Kalau di zaman dulu tuh ada yang iseng. Ya, kencing di tengah jalan. Sepanjang jalan itu lebarnya jalan dikencingin, kencingin sama dia. Katanya kalau ada perempuan cakep terhamil sama gua, gitu kan dia ngelakuin kencing gua kan begitu. Ada aja zaman dulu mah ceritanya ya, lokal gitu. Itu nggak boleh. Kadang-kadang ya zaman dulu mah gitu kan ya, kencing sengaja banget di tengah jalan, di tengah jalan, di pinggir jalan. Dia mau ke sawah nggak berani. Akhirnya karena kebelet pipis, kebelet dia dari pinggir jalan, nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Kenapa? Nanti membuat orang terganggu tuh. Diperhatikan sama agama tuh ya, agama sangat memperhatikan semuanya, adab-adabnya tuh. Ya, nggak boleh lagi banyak adab-adabnya. Nggak boleh ketika atau kencing di bawah pohonan yang berbuah. Kenapa nggak boleh di bawah pohon yang berbuah? Khawatir kita di lapangan ada pohon mangga, namanya kalau di lapangan panas, posisinya lagi panas banget, penter kan gitu. Kalau orang-orang sono-sono sebutnya tengange ya, tengange. Kalau kampungan kita mah jam 11-an tuh nggak boleh keluar. Kalau tengange itu jam 11-an menjelang zuhur, takutnya ada jin
lagi kelayaban begitu kan, nggak boleh. Sang penternya dikencing di bawah pohonan gitu, bawah pohonan mangga itu nggak boleh. Khawatir apa, dia udah nya udah selesai, dia keluar itu pohon mangga, buahnya jatuh plek pas di situ, akhirnya apa, nggak kemakan mangganya. Siapa yang mau makan mangga di tengah jatuh di situ mah? Siapa yang mau ngambil? Walaupun dicuci juga gak enak. Itu ya nggak boleh tuh. Itu ya saja. Bismillah. Ya khawatir, andai kata buahnya nggak ada pohonan nggak berbuah, kan ini mah tetap nggak boleh juga, walaupun pohonannya seperti pohonan apa, misalkan pohon ambon ataupun apa, ada buahnya juga ya, pohon ambon atau pohon yang lain kayak apa namanya, pohon kedongdong, kujaran yang buat daunnya makan kambing ya. Kalau kambing makan daun itu jadi pesing banget tak kencingnya kan begitu. Kalau orang sini sebenarnya kujaran, kalau orang sono-sono kampung kita kedongdong. Nah, kencing di situ ataupun di situ nggak boleh juga, makruh. Kenapa? Khawatir ada orang ketika hujan ataupun ketika dia kepanasan, dia pengen neduh di situ dan istirahat, akhirnya nggak bisa, keganggu orang gitu. Nah itu agama memperhatikan itu, hal yang segitu-gitunya menurut kita sepele, tapi agama sangat diperhatikan tuh. Makanya kita jangan menganggap segala sesuatunya dengan ringan, agama sangat memperhatikan ya. Itulah yastanji bil ma'i fil maudil ladzi qad hajatuhu. Terusnya ya tadi, tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi, banyak ya tuh, nggak boleh ngadep apa namanya, kita di tengah lapang tuh matanya ke atas, nggak boleh. Menghadap angin yang kenceng nggak boleh. Banyak adab-adab tentang istinja ini. Itu agama ini fikih yang ngatur ya. Kalau ininya rapi, istinjanya rapi, tohara di bab tohara ini rapi, bab yang lainnya rapi gitu ya. Makanya wajar ada orang yang sholatnya kurang rapi, ya istinjanya toharonya kadang-kadang nggak rapi gitu. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya. Nah, man kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkinin wa jawalul aqdi bi suqqarin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'ilin wa masul farajil adami bi batinil kaffi wa masul khalqati duburi alal jadiri. Nah ini ya, pasal tentang batalnya wudu itu dengan 6 perkara. Ini pasal membatalkan wudu gitu ya. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 6. 1, man kharaja minas sabilaini, tuh, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dubur dan kubur, air kencing, air mani, air wadi. Tuh. Nah, terusnya minus bilain, air mani, terusnya itu darah keluar ataupun apa keluar dari itu, batal wudunya. Bukan dari mulut ya, bukan dari mulut ini. Sabila ini lubang apa namanya, lubang anus, dubur apa kubur. Kan ada begini orang muntah ya, muntah tidak membatalkan wudu. Banyak orang yang bilang, kamu kan udah muntah, wudunya batal. Enggak. Kalau muntah ini membatalkan puasa ya. Muntah itu membatalkan puasa. Tuh. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkinin, dan tidur sebabnya batal wudu itu sebab tidur. Ala ghairi hayatil mutamakkinin, atas keadaan yang tidak mutamakkin.
Tuh, maksudnya kita kita tidurnya celentang tuh, ataupun kita tidurnya senderan, batal wudhu. Bagaimana kalau tidurnya kita hayatil mutamakkin, posisinya tegak, pantat kita sama bumi nyatu tuh, begini tuh. Kalau kita sholat mau ini dah, pokoknya nikmatnya tidur ketika dengerin khutbah tuh, nikmatnya tidur. Khutib baru naik, Allah gitu, Allahnya bukan sholat, ya nunduk mau dengerin khutib khusyuk padahal tidur tuh. Kalau posisinya ini biasa ya dalam musul, kalau posisi duduknya dia mutamakin, letak kedua pahanya nih nempel sama tanah, maksud tanah di sini sejadahnya. Kalau sekarang sejadah nih, kalau kadang setarinya ada yang tebel ya, yang empuk. Nah ini mah nggak bisa ya, ini sejadahnya yang begini nih, yang nempel langsung, yang tipis begini. Ini kenapa? Pantatnya ketahan, dua-duanya nempel gitu ya. Ketika pantat ini dua-duanya nempel sama sejadah, ketekan, maka nggak ada angin yang bakal keluar tuh. Mau bagaimana posisinya begini nggak keluar. Tapi kalau ininya tebal sejadahnya, itu pantat tidak mutamakin, pasti keluar anginnya tuh. Ya, kalau tahiyat akhir sih tidurnya kan gak netep salah satu pantatnya ya tuh, jadi batal. Kalau dua-dua pahanya nempel dengan tanah, maka tidak batal wudhunya ya. Kalau tidak nempel salah satunya, batal. Kadang-kadang tidur begini, lagi dengar khutbah tidur, pas kawat Allahu Akbar bangun baik, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat PPD-nya, padahal udah batal gitu. Dia denger, dia ngaji fikih pas gitu, waladin kudul wudu syittatu asyah gitu, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur tidak gitu kan, tidurnya yang tidak mutamakin, tapi dia tidur yang lurus pantatnya. Kalau begini mah nggak batal wudhunya, salah dengar dianya. Kalau begini mah batal. Kenapa? Pantatnya kebuka ya, masih ada lubang yang bakal bisa nggak nahan, artinya ketika dikentut nggak ketahan gitu. Andai kata begitu, namanya lagi tidur kadang-kadang angin nyepus baik kan begitu ya, untuk masalah tidur. Wajawalul aqli, dan hilang akal, bisukrin aw maradin, dengan sebab mabok atau dengan sebab sakit ya. Bagaimana kalau sakitnya dibuat-buat, misalkan nih misalkan kalau dia sakitnya beneran, sakit gila gitu kan, hilang akal beneran, itu batal wudhunya. Nah ini yang repot kan, yang main-main, yang pura-pura biar dianggap wali, padahal mah dia dia habis ngamalin di Hijab Nawawi, dia ngamalin di Hijab Nasor gitu, sedeng-sedengin dah. Wah, ini mah tetap ya, kalau ini mah dibuat-buat gitu ya gitu, nggak sakit ini gitu, akhirnya dia nggak sholat lah gitu. Ini dosa ini mah, kenapa? Wudhunya juga masih bisa, nggak sholat ya dosa, karena dibuat. Kalau mabok ini banyak, ada mabok obat boleh gitu ya, dia saking kebanyakan minum pramek gitu, seorang mau dia mah satu, dia mah 5 sekaligus mabuk jadinya ya, itu batal juga wudhunya, bukan karena minuman keras doang. Walam surrajulil mar'atal ajnabiyata, nanti kita bahasnya ke depannya lebih ini aja
Ini pelan-pelan dulu apa namanya, diserempet-rempetin dulu. Walam surrajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi ailin. Menyentuhnya seorang laki-laki akan perempuan ajnabi, perempuan orang lain yang bukan mahramnya, min ghairi ailin, tanpa penghalang, batal. Nah, bagaimana nih kalau misalkan kita punya anak, kita punya bini nggak punya anak gitu kan, kita ngangkat anak perempuan, ya kita ngangkat anak perempuan, selagi dari kecil nggak batal wudunya, ya kita cium tangan anak, kita cium tangan nggak batal itu sampai dia balik. Kalau dia ada syahwatnya sama anak maka batal. Begitu juga kita sama orang lain nih. Kita punya tetangga, anaknya cakep, masih kecil, 7 tahun. Ya, waktu kita belum punya syahwat sama dia, ini sama bocah kecil, buat perempuan kecil umur 7 tahun, cium tangan kita nggak batal. Dia cium anak kecil, perempuan tetangga kita gitu, tetangga kita cium tangan sama kita, nggak batal wudunya, karena masih kecil, belum balik. Tapi dia anak kecil, belum balik perempuannya, masih anak kecil, belum balik. Kita udah punya keinginan syahwat, ada syahwat di situ, batal hukumnya. Nah, batal hukum itu wudunya tuh jadi batal, walaupun dia belum balik. Kalau ajnabi sini dia udah balik. Andai kata belum balik kita hanya punya syahwat, maka batal juga wudunya. Ya. Tuh. Bahkan begini. Nah, kalau Habib ini, kalau kita bicara di umum, gitu. Kalau bicara di umum, wa masul farjil adami bi badil kafi. Nah, batal wudu dengan sebab memegang farji manusia bi badil kafi, dengan telapak tangan, baik ini farji sendiri atau farji orang lain. Nah, ini penemu ya, kuluf. Bagaimana dengan kuluf? Batal nggak? Sama kuluf, tahu kuluf? Kuluf tahu nggak? Kulit lebih, waktu lu kecil disunat itu kulitnya namanya kuluf. Tahu nggak? Megang kuluf kan udah lepas dari anumu. Batal nggak? Kulupnya enggak. Kulupnya batal nggak? Termasuk farji bukan? Oh, kulub termasuk ya? Kalau waktu nempel termasuk. Gitu, begitu. Nah, bagaimana kalau nemu ini ada orang tabrakan, cekel, anunya lepas, cek. Kita punya wudu, dia kaget terus pegang, pok, yang dipegang punya orang. Batangan, dia refleks dipegang, jadi ada orang kecelakaan, pok, anunya lepas terbang, dia refleks pegang, pok, dia punya wudu, pasti lihat, anu orang, batal wudunya, ya, walaupun punya orang lain, walaupun terlepas dari badannya, batal juga. Tuh. Wa masa khalqati duburihi, menyentuh di dubur, ya, dubur itu lingkaran dubur, alal jadid atas kaul jadid. Jadi lingkarannya, kalau kita kan kadang orang batal wudu kalau memegang pantat gitu kan, yang bikin batal itu adalah lingkaran duburnya, bol begitu. Kalau ini mah enggak nih. Tuh. Ya, kalau orang mah, kalau kita dulu ngaji, kalau megang pantat batal wudunya, begitu ya.
Tapi dalam fikihnya khalqati duburihi, lingkaran dubur itu bol. Tuh lingkarannya nih begininya tuh, pegang batal. Tuh ya, nanti kita bahas lebih panjang lebarnya minggu depan. Apa minggu depannya katanya mau ditukar? Ya, mamalah. Malam minggunya mau amalah. Ya udah ditukar. Sama Selasa ada ya, ditukar tuh ya. Gitu ya, jadi faslun wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala fatub alaina tawbah taksir kulla tawbah واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عطيرة وصحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجد منا لا باقتصاد منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد شحبي والحمد لله بالبد والتناهي. Akhir kalam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.